nggak baca apa-apa, ya dia cuma Senang. Tapi mazhab yang 3 selain Imam Syafi'i itu kalau jadi makmum sah saja. Tapi kita kebanyakan Imam Syafi'i apa ya? Jadi ikutin sungguh-sungguh Imam Syafi'i. Jadi kalau Bapak belum pernah belajar mazhab yang lain, jangan suka pindah-pindah. Coba ya, bukan nggak boleh, karena kita nggak belajarnya itu. Pak, ingat-ingat nih, kalau belajar ada yang ngajarin komplit dari mulai toharohnya sampai ke sholatnya, sampai membatalkan sholatnya boleh dipakai. Tapi kalau Bapak tak pernah belajar, Bapak belajarnya cuma mazhab Imam Syafi'i, maka Bapak pernah mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, warajulun la yu'addi az-zakat. Yang kedua adalah seseorang yang enggak mau bayar zakat. Enggak mau bayar zakat. Sholat tapi enggak mau bayar zakat. Maksudnya zakat ini ada ketentuannya. Bukan terus jual warisan, tiba-tiba nanti Bapak keluarkan 2,5%, enggak wajib dulu. Karena belum 1 tahun dan belum tentu masuk nisab, masuk hitungan zakat. Beli mobil Pak, tahu-tahu keluarin zakat, loh, itu nggak wajib zakat, nggak wajib zakat. Tapi kalau jual beli mobil, baru Bapak jadi wajib zakat. Itu pun kalau sudah setahun. Mana dalilnya Quran Pak? Awailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celaka orang-orang yang musyrik, mereka adalah orang-orang yang tidak membayar zakat. Terus yang ketiga, warajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang dia mengimami satu kaum dan kaum itu enggak senang sama dia. Tapi pengennya maju terus. Jemaah nggak senang sebenarnya sama dia, karena tahu dia itu salah, bacaannya salah begitu. Jadi orang nggak senang sama dia. Ada alasannya. Karena dalam hadis yang lain Nabi sabdakan wa imamun am qauman wa hum lahu karihun. Ada seseorang yang ngimamin satu kaum dan kaum itu nggak senang sama dia karena ada alasan yang pas. Ada yang dia lakukan kesalahan di dalam qiraah, tapi ketika dikasih tahu dia ini marah. Karena di dalam satu masjid di daerah lain itu jadi imam keturunan. Karena mbahnya dulu imam, terus anaknya kudu jadi imam waris. Atau namanya memang Pak Imam. Yang keempat, warajulun mamlukun atikun. Ada seorang budak yang lari dari tuannya. Nah ini kita nggak ada, nggak punya orang kayak gitu. Zaman sekarang nggak ada. Warajulun syaribul khamra mudminun. Seseorang yang minum khamr tapi terus minumnya. Khamr ini bukan hanya berupa cairan. Setiap yang menghilangkan akal itu namanya khamr. Jadi berupa padatan ataupun berupa cairan itu disebutnya khamr kalau menghilangkan akal. Jadi kalau dia terus-terusan sholat, dia nggak diterima sholatnya. Lalu wamra'atun batat zauj wa zaujuha sahitun alaih. Perempuan yang mana dia bermalam ataupun tidur sedangkan dalam keadaan suaminya marah sama dia. Ibu-ibu jangan aneh-aneh sama bapak-bapak. Kalau bapak marah, alasannya tepat ya Pak ya. Alasannya tepat, bukan bapak mau marah-marah nggak karuan.
Memang alasannya tepat. Terus si ibu, dia tidur dalam keadaan bapak marah. Itu bahaya kalau meninggal. Bahaya kalau meninggal. Karena seorang istri harus mendapatkan ridho suami, tapi yang sesuai dengan syariat. Karena ada perempuan yang dia berhijab, suaminya nggak senang, terus marah. Nah ini di luar syariat namanya. Jangan terus jadi alasan untuk bermaksiat, malah bapak ambil dalil ini, nggak boleh. Lalu wamra'atun hurrah tusalli bighairi himar. Perempuan yang merdeka yang dia sholat dengan tanpa khimar. Maksudnya tutup kepalanya itu loh. Enggak pakai tutup kepala. Lalu wa akilur riba. Orang yang makan riba. Bayangkan sholat terus riba jojong. Sholat terus kerja di kantor riba jojong juga. Nah sekarang kita juga kayak misahkan gitu. Ya sholat, ya di luar sholat udah lain dong. Gitu loh. Iya, misahkan begitu kan. Rata-rata kita tuh kayak begitu. Kalau sholat ya nanti agama. Kalau di luar sholat ya maling ya nggak apa-apa kan, bukan agama kan, belum udah nggak sholat. Ya. Sholat kan terus naikin anggaran, nambahin nol di belakang terus aja ya kan. Ya anggapnya itu nggak ada hubungan. Agama dengan dunia itu nggak ada hubungan. Ada. Dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Maka setiap dari diri kita itu Pak, ketika beramal, melakukan perbuatan di luar sholat, maka kita harus punya pikiran, perbuatan saya ini melanggar syariat atau diperintahkan syariat itu Pak. Karena tujuan kita itu ibadah. Jadi jangan aneh-aneh Pak, misah-misahkan. Gampang lah nanti tobat loh. Kalau mati belum tobat gimana? Jadi jangan gampang-gampang. Kemudian Baharekumullah, di dalam hadis yang lain disebutkan, ana akilatar riba yuhsyaruna fi sifatil kilab wal khanaz. Seseorang yang dia makan riba nanti akan dikumpulkan di dalam sifat anjing dan dalam sifat babi. Kenapa? Karena dia mereka daya, nipu daya di dalam makan riba itu. Riba itu kan seperti dilegalisasi ya. Iya, dilegalisasi, tanda tangan kan Bapak. Yang sebenarnya itu tuh sebenarnya rekadaya, tipu daya, supaya uang orang itu bisa kita ambil dengan tanpa dia terpaksa merasa dirampok. Saya punya teman orang situ, gede rumah, curhat rupanya pas saya datang. Bayar bunganya itu waktu tahun 2016 bunganya masih 1%. Dia harus bayar bunganya 110 juta setiap bulan. Belum pokok. Dia sudah ngangsur 1 tahun, pokoknya belum bergeser. Kan maling ya Pak? Bener gak sih? Kan kalau utang itu kan ya pokok saja. Ini belum bergeser. Kalau 110 juta kali setahun berapa miliar? Kan maling. Bapak coba deh Pak. Bapak kredit PCX 36 juta cashnya kan misalnya. Itu kalau Bapak kredit, Bapak itu jadi 55 juta. Ya, enggak itu. Pakai alasan kalau Bapak gitu ya enggak punya motor. Banyak Pak yang itu, banyak yang punya motor. Bapak sabar. Ini permisalan Pak. Jangan yang punya pecek aja kesinggung. Yang berikutnya wal imam wal jahil. Imam yang dia zalim kepada rakyatnya. Imam yang dia maksudnya pemimpin. Pemimpin yang dia zalim kepada rakyatnya.
Sholatlah sholat silahkan. Kamu kalau kamu zalim sama rakyatmu, wassalam. Nah, Nabi sabdakan, yuja'u bil wali yaumal qiyamah. Nanti seorang pemimpin akan didatangkan pada hari kiamat. Dia akan menyeberang di atas jembatan jahanam. Si jembatan tadi langsung goyang. Sehingga coplok semua persendian pemimpin yang pernah memimpin, coplok semua. Kenapa Pak Harengkumo? Karena kepemimpinannya tidak berpihak kepada rakyat. Dan rata-rata pemimpin itu ya mesti zalim. Benar kan? Rata-rata, tapi ya oknum mungkin ya. Tapi kok banyak. Kemudian siapa lagi yang dia sholatnya tidak diterima? Wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'dan. Seseorang yang sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia itu tidak bisa mendekati Allah, kecuali bahkan semakin menjauh kepada Allah. Sholat dia maling ya Pak. Sholat dia zina ya terus gitu Pak. Kawin. Kalau kawin kan nggak nikah. Kalau nikah kan otomatis kawin. Jadi hati-hati Pak. Barometernya itu kalau sholat kita itu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Seandainya kalau kita sholat Bapak, kita masih melakukan kemungkaran, berarti harus ada yang dikoreksi itu sholat. Harus ada yang dikoreksi, harus ada yang diperbaiki. Berarti ada kekurangan di dalam sholat ini. Pernah satu hari seorang sahabat laporan sama Nabi, ya Rasulullah, si fulan ini kalau siang maling, malam mah sholat begitu. Sholat. Kata Nabi, inna sholatahu lam yalba. Sesungguhnya sholatnya ini nggak lama lagi akan mencegah dia dari perbuatan keji